Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ikhwan semua? Ya, kita telah menyaksikan perjalanan menuju rumah duka. Sekarang saya bersama tante saya. Jadi kita ingin mendengarkan detik-detik om saya meninggal 3 bulan sebelum meninggal. Jadi mungkin insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang akan disampaikan oleh tante, mudah-mudahan ini bisa meringankan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat nanti di alam kubur sana. Demikian mungkin langsung saja ya, kita minta bagaimana sih detik-detik om itu meninggal, tanda-tandanya seperti apa? Detik-detik meninggal atau yang dari awal-awal cerita itu apa gimana ya? Ya, dari awal cerita lah biar keren. Yang jelas itu ketika hari Minggu, Bismillahirrahmanirrahim, cerita tentang perjalanan atau awal cerita Mas Bangun meninggal dunia, yaitu ketika hari Minggu itu memang kami janjian untuk ke Mall Rita Kerita untuk belanja untuk keperluan bayi. Nah, ketika saat itu mau diajak untuk belanja, itu Bapak Eka itu masih biasa kan, dia basa-basi. Jadi udahlah kamu sama Paren aja yang berangkat gitu. Terus janganlah masa mau berangkat berdua sama Nior-Niora, kan berempat satu motor, kan gimana satu motor berempat. Nah, jadi Nior-Niora itu cucunya om namanya. Ya, terus akhirnya ujung-ujungnya malah suami atau Pak Bangun itu malah jadi itu masuk kamar ganti baju untuk nanti persiapan untuk mau belanja itu. Oke kan, berarti kami sudah siap untuk naik kendaraan. Biasa dia kalau mau panggil cucunya untuk mau naik mobil itu langsung pakai kering-kering kunci, jadi anak dua itu kan langsung cukup untuk nanti ikut langsung untuk naik mobil. Biasa jadi semacam satu kegembiraan. Kemudian udah cerita ini kan kami setelah di dalam perjalanan sebelum ke arah Purwokerto Jawa Tengah dan ke Nusa Ungu atau Kroya, itu ternyata Bapak itu menawarkan gimana kalau Mall Rita Mall ke Mall Rita Purwokerto, karena di situ kan mainan lebih lengkap. Kemudian biasalah mall kan yang jelas lengkap. Dan udah kami ya oke aja, di mana aja bisa gitu, atau kita ke Kroya atau Nusa Ungu, di situ juga bagus. Udah dimanapun kami mau gitu. Tapi setelah berjalan setelah ya 200 meter lah dari rumah, ternyata malah arahnya justru di Cilacap, kota Cilacap yang ada toko Ritanya. Udah sampai di sana. Kemudian ketika itu kan kami sudah di tempat parkiran, kemudian turun dari kendaraan jelas itu. Terus suami bilang, loh aku ini pengen ngerokok tapi dompetku ketinggalan gitu. Ya udah nanti kita ke ATM dulu untuk ambil cash gitu. Jalan sudah ke ATM, terus datang Paren memberikan duit ke Bapak untuk merokok. Ketika itu Bapak itu menerima uang itu bahagia banget, kayak melebihi diberi berlian. Jadi padahal cuma untuk diberikan untuk membelikan rokok itu, saking senangnya karena saat itu merasa tidak pegang uang karena dompet itu ketinggalan. Kemudian kami sudah masuk ke mall kan. Nah, setelah masuk di mall belanja, beli macam-macam keperluan bayi, kemudian beli jajan yang khusus untuk dimakan oleh kami di kendaraan. Nah, ceritanya setelah kami sudah di kendaraan sambil jalan, kemudian itu anak yang paling kecil yang si ganteng itu, Paren, itu bilang gini, ayo Ma kita ke beli makan di nasi padang Andalas gitu. Nah udah nasi padang kok
nanti dibelinya di kota kan, di tempat kita juga ada katanya. Jauh ya. Katanya ini enak, ini nasi padang beda, ini namanya nasi padang Andalas, jadi rasanya beda sama Pak Eka. Nah nasi padangnya sama aja rasanya dari Padang gitu, udah enak lah pokoknya. Nah dia kan mampir di rumah makan Padang itu. Terus biasa kami kalau mau makan di rumah makan itu kan karena memang mau makan, karena kami memang jarang masak intinya ya, jadi makannya di luar. Nah setelah makan mau masuk di rumah makan itu sama bapak itu pesan dibungkus aja dibawa pulang, jangan dimakan di situ. Loh, tumben teman Pak, biasanya harusnya kita makan bareng, atau kalau enggak aku nunggu di mobil sambil rokok, kalian makan aja, atau yang jelas tidak ada yang kata mau dibawa pulang. Tapi kok kenapa kok dibawa pulang? Udah nggak apa-apa, dibawa pulang aja. Berarti ini apa, lain dari kebiasaan ya, biasanya kan Iya, biasanya kalau masuk kan makan di situ ya, atau situ sambil santai. Iya, dihabisin. Tapi ini tiba-tiba kok lain ya. Iya, lain. Minta dibawa pulang. Dibawa pulang mungkin untuk mempercepat waktu, karena ingin sampai di rumah dengan secepatnya gitu kan. Karena itu mungkin janji sudah jam mungkin. Oh, hari itu ya? Hari itu, hari Minggu itu, hari mau meninggal dunia itu. Nah kan kami jam 2 pokoknya di rumah, kita harus cepat sampai di rumah, seperti itu. Jadi kan lah ada apa, mungkin janjian sama siapa, pokoknya kita harus cepat sampai di rumah tuh. Nah udah kan, kami juga yang nggak curiga, di jalan kami terus makan jajan yang dimakan di jalan kan, itu yang jajan dibeli di Rita itu. Nah setelah makan itu yang dadar gulung, kalau orang Manado bilang itu apa ya, kueku apa ya, apa panekuk apa itu. Nah setelah mau makan itu kan biasa kan, kalau Bapak Eka kan sudah nggak pernah makan nasi kan, sudah selama Eka lahir itu nggak pernah makan nasi. Dia makannya yang pokoknya yang dari ubi atau dari gula mungkin ya, nggak tahu, karena mungkin dia punya pemikiran sendiri tentang itu. Nah setelah itu kan makan jajan itu kan dia bilang, ini bisa nggak aku makan? Ya bolehlah, itu kan bukan dari beras, jadi itu kan dari terigu, bisa. Nah udah santai kan makan itu, ya kami makan sama, jadi tidak ada misalnya keracunan atau itu, enggak, karena makan bareng. Nah setelah di jalan itu dia bilang, ini nanti anak-anak mampir di toko ya, mau sebelum rumah kami kan ada toko, namanya toko di situ kan ada es krim. Nah, katanya mau mampir di situ mau beli es krim. Nah ini herannya itu sudah sampai di toko yang ada es krimnya itu kan, di depan itu memang ada parkir mobil kan, tapi sebetulnya itu mobilnya, kendaraannya Bapak Eka itu masih bisa untuk nanti ke situ, tapi nggak tahu kenapa kok dia kayak buat kayak ada sesuatu lah yang menurutnya mungkin buat aneh lah gitu kan. Biasa kan dia suka basa-basi kan, tapi kami ya udah maklum kan. Kemudian kendaraannya dilewati ke situ sampai mau turun ke tempat arah ke rumahnya kita. Nah karena ada 2 cabang jalan, kalau ke kanan kan ke tempat kami, nah ke kiri kan ke tempat masuk ke jalan lain. Ternyata dia justru masuknya ke jalan kiri. Nah kami juga heran, loh ini mau kemana? Nah dia senyum aja gitu kan, jadi responnya cuma senyum gitu kan. Nanti mungkin ya kena lu, mungkin seperti itulah kan, karena mungkin itulah biasa kan dia seperti itu. Nah udah sampai itu kendaraannya pelan, tiba-tiba malah di toko yang sampingnya, jalan pintu sampingnya dan di toko yang es krim tadi. Kemudian aku baru tahu itu bahwa ternyata untuk mau beli es krim gitu maksudnya berarti. Nah terus dia minta untuk Farhan yang keluar untuk beli es krim kan. Jadi Farhan itu anak kedua ya, anak ketiga anak ketiga terakhir yang laki-laki gitu kan. Nah kebetulan kan ini Farhan kan juga heran kan, lah biasanya bapak kan yang turun untuk mau beli es krim itu, kok malah dia kan juga, tapi mungkin nggak apa-apa lah, mungkin kali ini mungkin ya gitu kan. Terus udah beli es krim, udah cerita, balik ke kendaraan, terus udah kembali melanjutkan ke rumah. Nah sampai di rumah ya biasa, dia kan biasa kan dia buat kopi sendiri gitu kan.
Kemudian kami makan di rumah. Tadi mana? Nah, ini kan mau makan. Nah, udah makan. Dia makan juga yang tadi yang dibeli di toko di rumah makan Padang tadi. Nah, setelah makan kan biasa kan ketawa-ketawa biasa gitu kan. Terus dia keluar dari pintu dari dapur itu, kemudian membawa gunting sama yang kayak pisau itu kan. Terus keluar di situ di depan rumah kan ada banyak pohon. Nah, ternyata itu kan ada pohon asam yang orang sini bilang asam gitu ya. Kemudian pohon bidara itu yang biasa lah, semuanya tahu kalau bidara itu apa. Kemudian herannya itu dia sambil untuk bonsai, kan dibuat bonsai itu pohon asam itu, sambil kayak orang dongeng lah, kayak menyanyi gitu. Tapi saya sendiri kurang tahu lagunya, cuma dia sambil kayak dalam keadaan bahagia kan, karena dalam keadaan jadi hari itu dia masih senyum ya, bahagia gitu ya, padahal itu sambil sambil motong-motong sambil kan gitu kan berarti dalam keadaan bahagia, tidak ada beban apa-apa kan. Terus aku keluar, tumben teman kamu ini lagi apa ini, kok bisa dalam keadaan itu sambil senyum-senyum kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Ini tuh lihat nih bonsaiku nih udah enak nih, udah bagus nih gitu. Iya bagus ya, saya bilang kan gitu kan. Terus kelihatan dia bahagia dengan melihat hasilnya dia bonsai itu. Kemudian saya karena melihat dia lagi gunting kan, berarti kan ada daun-daun yang jatuh kan, saya ambil sapu terus saya nyapu. Nah, nyapu dia ngambil yang ranting-ranting cilik-cilik itu kan, kecil-kecil, untuk dibuang ke tempat sampah. Nah, terus setelah itu kan aku ambil yang tadi yang untuk disapu itu kan di tempat sampah. Kemudian jangan di sini lah, di sini bau kotoran kucing banyak kayak gitu. Ini nggak apa-apa kan, di sini kan banyak kucing gitu, karena ini kan nggak ada pagar gitu. Ya udah, terus aku langsung mau nyapu jalan, karena udah menjadi kebiasaan kami kalau jalan raya itu kalau ada daun-daun jatuh kan, daun-daun dari pohon yang tempat kami, jadi kan kasihan kalau orang-orang melewat kan kotor, jadi disapu sekalian dengan jalannya ya. Kemudian setelah mau nyapu itu kan, terus Bapak Eka ya, Pak Bangun itu gergaji pohon kersen itu kan santai kan. Terus saya bilang, udah yang digergaji sekalian ini pohon mangga gitu. Enggak lah, itu jangan, itu kan kenang-kenanganku dari Nusaungu. Lah, pohon kenang-kenangan, iya enggak, itu kan kenangan saya, karena itu adalah pelem yang benar-benar itu dari tempat saya, itu yang pohon kecil-kecil itu. Nah, kayak udah kan santai kan, biasa aja. Terus mungkin sebelum itu, tapi dia itu sebelum itu sempat foto sama si kembar. Jadi jam berapa jam sebelum dia ke Kersem itu, dia foto dulu sama si kembar sebelum itu. motong itu ya, pohon ya. Jadi pohon sempat moto sama si foto, cucunya dua. Foto bareng dulu sama cucu. Sama si kembar kan. Ini kayak ada firasat gitu. Ya nggak tahu, mungkin karena udah foto-foto ini enak nih, si kembar lagi seneng gitu kan. Tapi kan itu udah biasa kan seperti itu kan, jadi nggak perlu dengan ada Iya, gitu nggak kan. tahu baca, iya nggak terbaca ya. Kemudian setelah itu kan saya masuk ke dalam untuk nyiapin air untuk mandi si kembar, karena hari Minggu itu kan yang momong anak kan nggak datang, karena hari Minggu pray untuk dia gitu kan. Nah, terus sudah baru mau persiapan merebus air untuk mandi cucu itu, kebetulan nanti nggak tahu kenapa itu Mbah langsung datang duduk di teras, terus sambil minta tolong, itu aku lagi sakit. Aku sakit Ma, tolong kesini Ma. Jadi kan saya pikir sakit karena pegang gergaji kan, berarti mungkin tangannya mungkin yang luka gitu. Jadi biasanya kalau Mbah Kakung, Mbah Akidul kan pakai kopi gitu kan. Nenek nenek kamu pakai kopi, jadi udah bawa kopi, terus kalian aku bawa kecap, karena biasanya saya kan kalau ada yang luka kan pakai kecap mari sembuh gitu. Nah,
Udah bawa dua-duanya sampai di sana, enggak, malah cuma mintanya air putih. Ternyata yang sakit adalah dada yang tengah ini yang ditunjuk nih, ini dadaku sakit nih gitu. Ini coba kamu doain air itu kan, udah beres lah, doain yang banyak. Oh tenang aja, aku ya doanya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Otam gitu kan. Ya, ini membuktikan bahwa memang keimanannya almarhum itu pada Allah itu ada. Buktinya dia masih minta didoakan airnya itu. Nah, Ya. kesembuhannya insyaallah. Ya minta doa gitu kan. Terus sudah didoakan, terus minta lagi yang banyak doanya gitu. Nah terus selesai itu kan anak saya yang laki-laki itu kan saya bilang coba minta itu. Nah setelah itu kan minta untuk didoain kan, minta doa untuk apa airnya itu. Ya udah teh sama sama air putih itu kan didoain itu doa. Nah kemudian minum, kemudian bapak PK muntah dengan muntah yang banyak gitu. Tadi misalnya muntah kan sedikit, itu muntah banyak gitu kan. Nggak tahu itu mungkin membersihkan perut juga nggak tahu. Nah kemudian kan udah enak kan, karena udah biasanya kalau masuk angin atau apa kan muntah udah enak. Nah udah kemudian dia minta lagi, ini udah enak, aku kan udah enak, senang kan, bibirnya udah merah, berarti itu udah mau sembuh kan. Terus minta lagi aku air putih sama teh tadi gitu. Udah ini masih ada nih sisa-sisa, ditambahin doa, didoain lagi ya gitu. Nah udah ditambahin doa, pokoknya yang banyak. Udah beres, nggak apa-apa, tenang aja kan, ini masih tak basa-basi kan, beres lah, tenang aja, doain yang banyak ya gitu kan. Terus ya pakai doa, ya pakai bahasa Arab, ya bahasa Indonesia, ya bahasa Mengundo, pokoknya semuanya doa. Ada yang doa yang pernah dititipkan sama mama sama papa diucapkan semua, kemudian ditiupkan ke kupingnya juga, sama ada yang di yang di air itu. Setelah minum airnya, kemudian muntah lagi. Nah muntah lagi kan berarti dalam keadaan kedua kali muntah kan, berarti udah dalam keadaan udah bersih gitu kan. Air biasanya airnya sisanya air putih itu kan masih ada, itu tak cucikan di wajahnya karena saya nyontok akidulan. Jadi dicucikan di wajahnya, kemudian ada yang ditaruh di kepala kan gitu. Nah udah enak kan, sudah 2 kali muntah itu. Terus aku kembali lagi ke dapur karena untuk persiapan untuk memandi si kembar itu. Nah baru naruh air juga di panci, belum nyalain kompor, aku diundang lagi, sini mah, di sini aku sakit beneran gitu, kamu harus di sini ya gitu. Terus aku lari lagi kan, terus kan akhirnya kan saya bilang gini, yaudah kita ke rumah sakit aja kan, di sana alatnya lengkap biar tahu ini mungkin sakit apa. Terus dia langsung jawab, ini kamu bawa aku ke rumah sakit tuh sama aja kamu membuat aku mati gitu kan. Berarti om tuh takut ya ke rumah sakit? Dari dulu dia itu kalau masuk rumah sakit itu, kecuali jenguk itu orang sakit itu nggak takut, tapi kalau dibilang dia mau masuk rumah sakit itu dia takut. Artinya nggak pernah ke rumah sakit ya? Dulu masih kecil dia itu, tapi setelah dia sadar kalau mau ke rumah sakit itu, mungkin dia punya cerita, mungkin apa nggak tahu, yang jelas dia nggak mau masuk di rumah sakit. Nah saya kan biar kamu sembuh, saya bilang masuk rumah sakit lah gitu. Udah kan, pokoknya aku nggak mau gitu kan. Terus saya bilang nggak apa-apa, masuk aja rumah sakit, nanti kan sembuh kalau masuk rumah sakit, di sana alatnya lengkap. Tetap dia nggak mau, berarti kamu mau bikin aku mati gitu kan. Nah terus karena ini si kembar juga nangis karena dikira kan kalau aku megang mbah atau kakeknya itu dikira itu saya mungkin mau matiin mbah gitu. Jadi kan ditangisi sama si kembar gitu kan. Nah posisi dalam si Farhan, anak yang paling kecil itu kan akhirnya yang untuk megang anak yang kembar itu. Nah kemudian karena mungkin melihat kondisi orang tua kayak gitu kan dalam keadaan sakit, otomatis kan pastilah tujuannya kan ambulan kan. Terus nelpon ambulan, dalam posisi baru mau nelpon
itu bapak tahu kalau yang ditelepon ambulan. Kemudian pada posisi bapak itu sudah mau berdiri. Kemudian bapak ngelihat saya itu langsung matanya langsung sudah nggak ada hitamnya, langsung putih. Kemudian langsung saya terima untuk roboh kan, langsung roboh terus sampai di lantai itu. Setelah sampai di lantai kan saya sudah teriak, ini gimana, kenapa ini Pak, kayak gitu kan, karena bisa kalau pingsan kan itu mata masih merah, masih ada hitamnya kelihatan, itu sudah langsung putih. langsung kembali gitu. Nah itu pas di depan mata saya itu. Kemudian langsung saya tiupkan doa di kuping, di telinganya langsung ditiupkan doa, ini langsung disirami air yang tadi yang dibacakan, ayat kursi dibacakan segala macam. Kemudian bapak sembuh lagi, sadar lagi. Setelah sadar kan berarti alhamdulillah kan disadarkan. Nah nunggu sebentar terus meninggal lagi. Nah setelah meninggal kemudian dibacakan lagi doa lagi di kuping sambil menyebut nama Allah, sambil doa macam-macam doa, sambil dipanggil namanya Bapak Eka, terus hidup lagi. Nah setelah hidup yang kedua, kemudian ini kan karena posisi ada teman yang mau ke masjid itu kan, terus mampir itu kan, jadi tahu proses untuk tadi awal sakitnya gimana. Kemudian dia nelpon ke teman yang masih di masjid. Ternyata yang dari masjid itu datang sekalian bawa mobil yang untuk membawa Bapak Keka yang mau dibawa ke rumah sakit. Nah udah kan berarti udah posisi, karena ada anak si kembar juga kasihan, nanti kalau ada apa-apa gimana kalau ditinggalkan ke om, mau dibawa bareng juga mobilnya orang kan gitu kan, gak enak. Terus akhirnya udahlah aku nungguin si kembar di rumah, terus Paren yang ikut sama bapak untuk naik mobil. Nah singkat cerita ternyata mungkin hanya baru ada ya berapalah 100 meter lah, saat itu sudah meninggal, tapi tetap dilanjutkan ke rumah sakit. Jam berapa meninggal? Ya yang jelas bahasnya 4:30 kan. 4:30 ya. 4:30 kan. Kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit jam 5, setengah jam perjalanan. Sampai di rumah sakit jam 5, di sana masih tetap dipacu kan. Ternyata dipacu terus masih ada respon. Itu masih bergerak kan, Bapak kan, berarti dari pihak kesehatan bahwa ternyata ini masih bisa diselamatkan, ini masih ada besar kemungkinan gitu kan. Terus grafiknya juga masih stabil kan grafiknya, tapi lama-lama grafiknya slow, kemudian jadi warna oranye, dan mungkin berapa 1 menit atau 2 menit berikutnya terus langsung lurus terus merah. Nah kan berarti sudah positif meninggal. Nah kemudian yang jelas lah kalau meninggal kan sudah langsung ditandai warna putih di sini. Ini pertanda bahwa orang itu sudah meninggal. Ada kayak tali yang dari kain kan, gitu kan. Terus aku baru tahu dari video call sama anak yang Paren itu kalau bapak itu keadaan itu sudah meninggal. Karena mereka juga panik, tidak bisa untuk video call langsung karena untuk merawat orang tua kan, sambil pegang kamera sambil itu kan sama aja, jadi kamera pada saat itu langsung di off kan. Kemudian kan diberitahu kalau sebetulnya berada di rumah sakit mana. Jadi itu nanti tahu saya berada di rumah sakit mana itu sudah meninggal positifnya. Kemudian posisi kendaraan itu sudah standby di luar untuk menunggu kira-kira itu di rumah sakit mana gitu. Nah kebetulan yang ngomong yang jaga anak itu sudah datang, jadinya kan ayo kita bareng sama-sama untuk ke tempatnya Mbak. Nah sampai di rumah sakit itu saya masuk ke rumah sakit, tapi anak buah sih ditinggal di luar karena kan gak boleh bawa anak. Itu sampai di rumah sakit itu ketika saya buka pintu yang di ICU itu suami atau Pak Bangun itu melihat, saya lihat itu malah senyum, melihat saya masuk itu senyum.
kan. Sudah senyum lama atau memang Senyum, tiba-tiba senyum, datang senyum. baru senyum? Saya datang terus senyum gitu kan, Padahal sudah meninggal ya. udah meninggal. Makanya kan langsung Allah, mungkin ini pertanda masih bisa diselamatkan lagi karena ini masih senyum kan. Terus aku langsung pegang pipinya masih panas, masih hangat kan, belum dingin kan. Terus kita lihat kupingnya juga masih merah, terus masih hangat juga kan. Jadi kan ini berarti ini belum, kayaknya insya Allah masih bisa diselamatkan kan. Ya itulah kita manusia yang berusaha lah biar hidup lah kan gitu. Terus saya mohon keajaiban dari Allah itu, pokoknya saya bacakan ayat-ayat di di kuping, kemudian ditiupkan di kuping, kemudian mohon keajaiban, kemudian namanya Bapak Eka diundang, Bapak Eka pokoknya diundang terus Bapak Eka. Terus akhirnya seketika itu kan mulutnya terbuka kan, kalau orang meninggal kan lidahnya sudah masuk ke dalam, itu malah lidahnya keluar terus mengeluarkan air kan. Ini malah jadi lemas, ini bukan lagi yang kaku tadi. Nah setelah lidahnya keluar kan berarti ini masih punya kesempatan ini untuk bisa diselamatkan kan. Nah terus saya ulang lagi, saya doa lagi. Nah setelah itu terus terbuka lagi lebih lebar lagi, mulutnya terbuka lagi lebih lebar, kemudian air yang keluar lebih banyak, didorong oleh lidah itu. Jadinya kan ya Allah, saya bilang kayak gitu. Tapi kan saya juga kan merasa berdosa kan, karena mungkin nanti kalau saya menyalahi aturan Allah kan, makanya ya Allah, kalau memang kayak gini mungkin aku nanti menyalahi aturan Allah. Kalau memang ini sudah waktunya Bapak Eka kamu ambil, ya udahlah, saya ikhlas, saya bilang gitu. Saya sudah berusaha, tapi ya Bapak Eka adalah miliknya Allah, ya silakan. Kalau sudah saat itu diambil, udahlah, saya ikhlas, ambil aja. Waktu itu enggak terpikir kalau ucapkan syahadat gitu? Sudah Asyhadu alla ilaha illallah. Diucapkan di kupingnya? Iya. Terus diucapkan di kuping, pokoknya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada sunahnya kan ditalkin kan, ketika orang meninggal ditalkin syahadat, biar ketika mau diucapkan, ketika sakaratul maut itu sempat mengucapkan kalimat syahadat. Mungkin ketika mulutnya terbuka itu mungkin pingin mengucapkan syahadat ya. Mungkin juga. Jadi langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ya memang karena hadis Nabi itu man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa yang ketika meninggal kemudian mengucapkan syahadat, maka itu sudah pasti dijamin masuk surga. Nah, mudah-mudahan waktu ketika dia mau membuka mulutnya itu mungkin insyaallah dia tuh mengucapkan syahadat, cuma tidak kedengaran. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya. Karena ketika itu kan pokoknya 2 kalimat syahadat, pokoknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, pokoknya mohon kesembuhan kalau mau waktunya. Ini belum waktunya Bapak Eka, mohon kesembuhan dari Allah, ya Allah. Pokoknya tetap 2 kalimat syahadat ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian terus tadi kan mulutnya kebuka lagi dengan lebar, itu sambil airnya keluar banyak, mungkin itu karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya saya bilang, ya Allah, mungkin aku menyalahi aturan Allah, nanti akan jadi dosa untuk saya. Jadi kalau memang sudah waktunya, ya silakan diambil. Nah seketika itu langsung mulutnya Bapak Eka langsung terkunci rapat, kalau matanya juga terkunci rapat. Itu tanpa ada bantuan tangan kita untuk menutup mulutnya dan menutup mata, jadi ditutup dengan sendirinya rapat. Mungkin itu juga karena gini, selama kami menikah itu setiap maghrib itu dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah, pokoknya tidak pernah ketinggalan itu, pokoknya Al-Fatihah dan surat-surat pendek itu, ayat kursi, kemudian Yasin dan Waqiah. Itu sudah hafal semua. Itu rutin ya, tiap maghrib itu dibaca. Tiap maghrib. Jadi ada amalannya. Iya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang sudah meninggal, supaya mereka itu supaya dilapangkan kuburnya, dihindarkan dari bahaya api neraka. Orang-orang yang dia kenal, walaupun yang ada di Otam atau walaupun yang ada di. Jadi Otam itu dia
kampung yang ada di Kota kampungnya Mobagu. istri Iya. gitu. Jadi dia itu semua yang dia kenal yang sudah meninggal itu sudah dia sebutkan satu persatu, baik yang ada yang di Otang itu, yang di Manado maupun yang ada di Jawa, dan kepada siapa yang dia kenal itu dia sebut. Nah itu yang membuatkan dia mungkin yang membuat dia meninggal itu tersenyum, kemudian tidak kaku kayak orang-orang dalam keadaan kesakitan. Jadi wajahnya itu kayak orang sedang tidur. Om itu kalau sama tetangga itu terkenal ramah ya? Ya. Alhamdulillah dari pengakuan-pengakuan, kalau saya tidak mengakui sendiri, dari pengakuan dari orang-orang semuanya itu, makanya itu kan ketika meninggal itu dari orang semua itu datang, kami kan tidak punya saudara, tidak punya keluarga kan. Keluarganya saya ada di Manado, keluarganya dia ada di kakak beradiknya dia ada di Jakarta, ada di Semarang, kan gitu kan. Jadi untuk keluarga kakak beradik itu untuk sekomplek kami itu nggak ada. Kami adalah pendatang murni di situ. Tapi ketika meninggal itu almarhum itu semuanya itu orang datang dan menangis karena aku kemarin baru ketemu ini, dia baik banget. Kemudian setiap kali ketemu itu banyak basa-basinya, tidak pernah menyakiti orang, orangnya baik. Apapun yang ada, walaupun dimakan kita satu yang diberikan ke orang 3 gitu. Jadi kalau punya 4 yang dimakan 1 yang dikasihkan ke orang 3 gitu. Jadi orang itu sampai bercerita, ya Allah kok bisa seperti itu. Saya tahu itu bahwa sebetulnya kalau keluarga di sini juga butuh juga dengan satu barang, tetapi malah dikasihkan ke orang. Dan alhamdulillah itu memang dilakukan, karena kan saya sendiri sama dia sendiri itu lebih senang kalau bertemu dengan orang yang tidak punya daripada bertemu dengan orang punya. Sebetulnya juga senang karena nanti kita akan berbagi amal, tetapi paling disukai adalah bertemu dengan orang yang sedang kekurangan, karena itulah disitulah lapang pahala. Nah iya, itu adalah cara-cara tempat untuk kita mendapatkan pahala. Dan alhamdulillah kami tidak memberitahukan kepada orang, tapi justru mereka yang datang dan menceritakan itu ketika meninggal seperti itu. Jadi mereka sendiri yang menceritakan tentang kebaikan. Kami tidak menceritakan kepada mereka, tapi mereka sendiri satu persatu yang mengeluarkan tentang kebaikan daripada keluarga. Besoknya itu tante kayak ini ya, ke warung-warung tanya-tanya utang-utang kayak gitu. Kemudian setelah itu kan sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dimandikan, disucikan di rumah sakit, kemudian sudah dibawa ke rumah kan, di rumah kan sudah disemayamkan di rumah. Nah di rumah itu kan masih menunggu anak yang datang dari Jakarta, karena di rumah kan posisi cuma anak 1 yang di rumah, karena anak 2 kan kerja di Jakarta. Nah dalam perjalanan kan sampai di Jakarta ke Cilacap kan jaraknya jauh, jadi bisa hampir semalam gitu kan, ya, sekitar 8-9 jam. Nah sampai di rumah jam 3 pagi. Nah jam 3 pagi itu pas ketika masuk itu bapak itu wajahnya langsung senyum, mungkin merasa bahwa anak-anaknya datang. Kemudian anak-anak saya langsung persiapan untuk bersih-bersih sambil bersuci untuk langsung membacakan Al-Quran untuk almarhum. Kemudian terus yang tadi kan persiapan untuk mau dibacain Al-Quran, karena alhamdulillah anak-anak yang walaupun tidak saya hafal ini Al-Qurannya ya masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah semuanya itu bisa mengaji. Dan yang mengajarkan ngaji juga ya anak yang paling tua mengajarkan ngaji kepada adik-adiknya, ada alhamdulillah lancar, walaupun mungkin nanti ada perbaikan dari ustadz, karena dia adalah ustadz keluarga ya, alhamdulillah punya kelebihan gitu yang mudah-mudahan bisa untuk nanti menularkan ilmu-ilmu yang dia dapat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian udah ngaji ya di depan mayat.
tiga anak itu mengaji terus itu sampai sholat subuh. Jadi tanpa berhenti mengaji, bapak sambil senyum dengan wajah yang, jadi ketika itu anak jadi ketika sedang mengaji itu wajahnya almarhum itu adalah wajah yang sangat ceria, karena mungkin itu karena berkat daripada ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Jadi wajahnya tidak tegang, kemudian sambil senyum. Kemudian anak-anak tiga itu mengaji terus sampai sholat subuh. Kemudian sholat subuh dulu, dilanjutkan lagi mengaji sampai jam 8 pagi, karena tamu-tamu belum banyak yang datang. Kemudian sampai jam 8 pagi mengajinya. Kemudian cucu yang satu sudah bangun, itu yang namanya Niora, cewek itu kan dia suaranya lebih lancar, dan kebetulan dia sering menyebutkan sayang gitu kan. Kemudian mamanya ambil anaknya itu, kemudian coba sayang mbah gitu kan. Kemudian cucunya itu, cucu kami itu kan kemudian bilang sayang 2 kali, sayang, sambil mengusap ya dari dada sampai perut kan, sayang gitu kan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saking sayangnya mbah ya, mbahnya ke cucunya itu bayangkan dari jam 5, 6, 7, 8 sampai jam 8 pagi itu dengan posisi mendekat untuk dikuburkan, itu masih netes air mata ya. Jadi air mata itu menetes itu, mungkin apa karena kangen sama cucunya, atau mungkin karena itu adalah berkat amalannya ya. Kami sendiri dalam hal ini masih bertanya-tanya ada apa seperti itu, kok masih nangis, itu masih keluar air mata kan, seperti itu. Dan tapi tetap tersenyum walaupun dalam keadaan air mata menetes itu, tetap tersenyum. Dan kemudian setelah itu dipersiapkan untuk untuk disolati. Nah, udah selesai ceritanya sampai di situ. Setelah dikubur, alhamdulillah banyak yang simpati dengan keluarga, ada juga yang simpati yang walaupun tidak lama di Manado, khususnya di Okam tidak lama, tapi alhamdulillah banyak yang simpati. Terima kasih kepada doa-doanya, dan terima kasih kepada doa-doa semua. Tidak bisa disebutkan satu persatu, baik yang ada di Nusa Ungu, kemudian ada di Ciletuki, Cilacap, kemudian ada yang di Jakarta, di Semarang, Kebumen. Dan yang jelas bahwa semua itu adalah karena rasa sayang mereka terhadap Bapak Eka, sehingga banyak yang mendoakan. Dan alhamdulillah dengan doa seperti itu semuanya lancar, dan dengan doa-doa juga semua, alhamdulillah itu saya karena lagi bingung juga dikubur di mana, karena tempat kami juga ternyata itu dari pihak warga yang ada di tempat kami tinggal justru menawarkan diri untuk kalau misalnya mau dikuburkan di sini, memberitahu info bahwa di sini semuanya sudah siap. Jadi alhamdulillah dengan mungkin ya karena dengan kebaikan juga, dan yang jelas bahwa itu karena pertolongan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi semuanya dimudahkan dan lancar. Tapi ini loh maksudnya, saya itu juga nggak tahu kenapa itu setelah teman-temannya itu datang, ternyata dari bulan-bulan sebelumnya itu dia sudah sering menceritakan tentang kematian, bahwa dia itu akan meninggal. Kemudian aku nitip cucu-cucu saya sama anak-anak saya, sama suami saya saat itu, tolong sering dilihat karena saya sebentar lagi akan meninggal. Kemudian sama saya juga, dia juga bilang bahwa dia itu akan meninggal. Tapi kan lah, masa meninggal? Iya, aku meninggal gitu. Janganlah masa basa-basi meninggal. Dia bilang aku benar, Kemudian ada lagi, ini kebetulan kan ini bukan mau cerita, mungkin dibilang pamer ya, tapi ini benar-benar kejadian bahwa pada bulan Desember itu sebelum tanggal 17 untuk penerimaan rapot anak-anak itu kan
anak saya yang paling tua itu kan kebetulan kan ada bonus untuk umroh karena dia adalah kerja di maskapai Garuda, jadi kan ada semacam bonus untuk keluarga. Setiap 1 tahun itu ada bonus untuk umroh untuk itu. Kemudian anak saya sudah infokan supaya diambil lah bonus itu gitu. Ya udah, persiapan untuk segala macam dia nggak mau, katanya aku nanti kalau saya mau berangkat umroh nanti aku mau di sana gitu. Nah kan nggak mungkin lah nanti kalau mau umroh semua mati semuanya nggak ada kembali ke tempat, tapi dia bilang kalau mau ke itu saya mau umroh nanti aku mati di sana. Nah katanya itu dia mau siap umroh itu nanti tahun 2023 karena dia akan mempersiapkan doa-doa dan amal ibadah yang lain, karena masa mau umroh tidak ada bekal-bekal kan gitu, masa hanya seutuhnya tidak membawa apa-apa. Jadi kan 3 bulan sebelum kejadian ya. iya 3 bulan. dari Bulan apa itu? yang bulan Desember itu, Bulan Desember ya. Januari kan, Februari kan gitu. Nah itu yang untuk persiapan untuk umroh itu. Jadi dia nggak mau karena dia bilang nanti doanya saya kan belum cukup, kemudian amal ibadah saya masih kurang, jadi saya itu masih butuh untuk beramal ibadah, persiapan diri kan. Masa kita menghadap Allah tanpa kita bawa apa-apa gitu kan, dia ya lucu juga kan, masa cuma asal yang penting ini ada bonus nih kita berangkat, ya, kita harus doa dulu, harus apa yang kita lakukan kan gitu. Jadi katanya dia siapnya itu nanti tahun 2023, tapi ternyata berkata lain kan, Allah memang punya namanya takdir. Allah sudah menentukan bahwa tahun 2023 itu bukan dia umroh, tapi memang ya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan lah niatnya sudah sampai lah. Ya amin ya Allah, karena dia niatnya aja adalah aku nanti tahun 2023 aja, karena 2023 saya sudah mau persiapan doa, sama saya insya Allah ada amal ibadah yang bisa saya bawa ke sana gitu, seperti itu. Jadi ibaratnya dia akan siap itu tahun 2023, entah itu bulan apa, yang penting dia siapnya tahun 2023. Tapi ya itu malah siapnya ke alam yang tidak sama dengan yang sekarang. Masya Allah. Jadi itulah, jadi setidaknya kita bisa membaca ya tanda-tandanya, seperti tadi katakan mau meninggal. Jadi biasanya itu kalau orang paham itu benar nggak ini ya, atau keluar dari kebiasaannya, nah, itu kan biasanya ada tanda-tanda. Yang mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya, terima amal-amalnya. Ya memang kita setiap manusia itu pasti akan meninggal ya, sesuai dengan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, jadi yang tidak meninggal itu yang tidak bernyawa, gitu kan, karena kita bernyawa ya pasti tentunya kita sudah takdir. Tapi kalau Allah SWT itu tidak akan meninggal, dan tentunya ya cerita ya tadi ada keanehan tadi. Aku kan tadi kan untuk kehadiran sekolah kan itu kan 3 hari nggak berangkat kan, jadi harus absen dulu. Jadi antar sama Om Ayu sama anak-anak saya kan. Kebetulan aku ya minta pulang cepat karena ada yang perlu diselesaikan kan. Karena saya merasa bahwa suami saya itu ketika kan saya kan antar jemput sekolah, pasti kan diantar pulang terus nanti jemput lagi, karena memang dia nggak mau kalau saya itu sama siapa, untuk naik motor sama siapa, atau mau naik motor sendiri nggak mau, nggak boleh kan, sehingga nggak boleh sama sekali untuk belajar, harus dia yang antar jemput, entah itu jauh di mana tetap antar jemput. Itu kebetulan kan saya tahu dia kalau nunggu di tempat pasti dia nunggu di warung kan. Nah nunggu di warung itu kan berarti kan sering kan berarti mau beli, atau mungkin ada kebetulan lupa, ada aku ambil dulu tapi mungkin nggak sempat kehitung mungkin kan, kadang-kadang kayak itu kan lupa. Nah aku tadi kemudian menyisir semua warung yang ada di pinggir jalan itu, semua saya temui dengan yang punya warung itu, dan alhamdulillah katanya itu tidak ada pernah mengambil barang. Tetapi saya bilang siapa tahu mungkin ketika
ada yang apa namanya, ada yang lupa mungkin, jadinya kan hitung-hitung adalah bahwa saya memberikan sesuatu itu adalah sedekah, untuk sedekah amal jariah untuk almarhum, semuanya barang itu. Kemudian ada satu cerita nih, ini cerita yang paling ya Allah yang nggak